Selamat malam. Eh, Malam ini saya kedatangan tamu sekaligus pasien ya. Saya dengan Mbak siapa ya, Mbak? Namanya Mbak siapa? Heldalan. Helda. Elan. Mbak Elan ya manggilnya. Iya, Saya enak kan manggilnya Mbak Elan. Mbak Elan ini beliau punya keluhan sakit, kemudian kita terapi ya. Iya. Ini terapi yang kedua. Dia punya masalah di lambung ya, Mbak ya? Iya, Di lambung. Terus sudah kita terapi. Saya pengen tanya, ada perubahan nggak setelah di terapi ya? Dulu di terapi, sebelum di terapi seperti apa, terus sesudah di terapi ini seperti apa Mbak rasanya? Diceritakan aja seenaknya Mbak ya, pokoknya ceritanya sebelum dan sesudah. Ini waktu sebelum terapi itu kan kayak perutnya itu kayak keras. Monggo. Perutnya kayak keras gitu, terus kayak melilit, sering kram gitu. Kalau makan, Perutnya. iya. Kalau makan itu, misal pagi itu nggak sarapan kayak gitu, terus makan langsung kerasa banget. Tapi sekarang udah nggak begitu sih. Terus ada perubahan. Iya, udah ada perubahan. Sekarang juga lebih ke apa ya, nggak keras. Sekarang tadinya kan keras. Gimana sih rasanya gimana? Itu ada jam-jam atau waktu-waktu tertentu kita sakit nggak? Kalau malam itu kalau malam kerasa kayak apa ya, kayak banyak aktivitas gitu. juga ya, kerja ya. Wah, luar biasa. Malam kerasa. Iya, pas mau tidur udah gitu. Terus kayak ngerasa kayak ada yang jalan apa gitu. Di mana? Di bagian perut. Di perut kayak ada yang jalan gitu. Iya. Gitu. Terus kena pas kayak gitu kamu ngapain? Yang kamu lakukan apa gitu? Apa minum apa-apa? Enggak. Minum banyu hangat apa-apa gitu? Langsung tidur. Gawat tidur ya? Iya, diobati nggak? Apa dibawa ke dibawa kemana? Waktu itu ke ini terapi lah, ke tempat ya. Tapi itu sistemnya kayak nerawang kayak gitu loh. Terus dibawain air. Ya, udah berapa kali ke sana, intinya 5 hari sekali ke sana, tapi emang benar-benar kayak udah 3 bulan apa nggak ada perubahan sama sekali. 3 bulan ya. Iya. Iya, emang cuma dikasih air udah kayak gitu. Ya, kalau di sini kan enggak. Enggak. Seperti itu sih dulu ceritanya. Ya moga-moga Mbak Elan ini nanti bisa sembuh total. Amin. Seperti itu. Saya mau tanya ini beberapa hal. Kemarin saya sempat sedikit flashback. Saya tidak mengkaitkan sesuatu penyakit itu apa-apa dengan kegaiban, enggak. Cuma kalau memang di situ ada kegaibannya, pasti saya akan mengatakan ada. Enggak ya enggak. Karena banyak pasien yang memang enggak ada ya. Enggak ada ya saya bilangnya ini berobat ke dokter, saya bilang kayak gitu. Nah, mbaknya ini kan kemarin ada sesuatu. Nah, setelah kita lakukan sedikit penelusuran, saya flashback ke belakang. Ini tolong dijawab dengan jujur ya. Dijawab dengan jujur. Mungkin dari kemarin saya nggak ngobrol bab ini karena psikis jenengan, mungkin saya lihat kondisi perut ini sedang tidak baik. Kalau saya cerita bab yang mau akan saya tanyakan ini, takutnya mbok kepikiran pasien saya nanti tambah sakit seperti itu. Jadi baru mau saya tanyakan. Ketika saya flashback ke belakang, mbaknya ini pernah melakukan sesuatu lebih kepada ya ini ada kaitannya dengan kegaiban ya menurut saya. Jadi kemarin saya melihat sesuatu ada di tubuhnya mbak, yang terutama ada di daerah perut, kemudian di area muka, terus di tulang ini ada. Nah, saya mau tanya, itu energi? Tahu energi itu apa tahu? Saya mengatakan energi, tahu nggak apa? Energi apa? Nggak tahu ya? Saya sebut energi itu biar tidak terkesan menyeramkan. Energi itu energi gaib atau jin gitu. Saya kemarin melihat ada jinnya di tubuhnya mbak, tapi saya nggak ngomong ya kemarin. Saya belum ngomong ini. Ada energinya. Nah, itu pas dulu atau masa lalunya mbak, pernah nggak sih mengikuti sebuah perguruan ataukah silat atau apa? Kalau perguruan enggak, cuma kesenian. Ikut kesenian. Oh, ada kesenian ya. Kesenian waktu SMP. Ada ritual-ritualnya juga.
dulu ada ya. Itu harus sowan dulu kan. Oh, sowan itu berarti kita mendatangi sebuah tempat gitu. yang wingit atau di situ memiliki kekuatan atau aura mistis, mungkin seperti itu ya. Iya. Datangi terus nanti ya harus fokus di situ. Nanti ada yang kuat gitu. Ya, kemarin saya lihat itu. Terus ada nggak yang sesuatu yang saya tidak menyebutkan susuk ya, tapi ada nggak dulu yang sering kamu makan atau kamu cintai sering kamu makan dan itu tidak lazim menurut saya, tidak memper ya. Tidak semua orang melakukan itu, bener nggak yang saya katakan ini? Ada nggak? Ada. Benar ada. Iya. Wah, ada ya. Emang semenjak itu kan apa ya, suka banget makan Apa? bunga mawar. Kalau mawar malah tidak. Biasa bunga berarti. Berarti nek mangan itu rasanya gimana? Puas, enak gitu ya? Ini sambil dingin. Puas nek makan itu? Iya. Itu sering kamu lakukan? Iya sering. Kadang kalau nggak ada benar-benar bingung kan langsung nyuruh teman buat nyari bunganya. Itu sebelum, sekarang kan udah berumah tangga ya? Itu kayak gitu sebelum berumah tangga atau sesudah? Sebelum berumah tangga. Sudah kayak gitu ya? Iya. Makan ya? Terakhir kemarin pas nikah kan pakai melatinya asli. Waduh, entek sama kamu jadi habiskan. Iya, karena kan ditanya sama MA-nya mau asli apa palsu. Kamu mintanya asli. Ya asli aja, Mbak. Terus saya mintanya ini suamimu gimana? Waduh ini ya heran ya suamimu. Dia heran gitu. Gimana suamimu gimana? Kok dimakanin, kok tahu-tahu yang dibawa kan melatinya dibawa gini. Habis sama kamu dimakan, enak gitu ya. Tapi kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan itu ada unsur kegaibannya? Sadar? Enggak? Sadar? Oh sadar ternyata ya. Sadar berarti tahu lah sesuatunya, tahu. Berarti kan bener ya dulu pas kita flashback, berarti benar-benar melakukan dulu ya dulu. Sekarang kan insya Allah sudah enggak dengan hal seperti itu udah jauh lah ya, karena sudah berumah tangga juga. Iya. Nah itu salah satu yang pernah dilakukan atau ritualnya itu seperti apa dulu? Contoh saja, contoh. Ritualnya kayak gitu ya, kayak iya, misal kan kalau udah sowan gitu terus puasa. Ada puasanya? Puasanya ayah apa? Ya kayak puasa 3 hari kayak gitu. Nggak apa muti. Oh muti, nggak boleh makan apa? Dulu apa sih? Ya, cuma kayak gitu lupa dah. Kalau muti itu berarti seka-seka toh kayak gitu. Air toh kayak gitu. Oh, emang pernah kamu lakukan? Berhasil nggak? Maksudnya? Iya. Berhasil ya? Pengalaman berarti Mbak Ellen. Ellen namanya? Ellen. Mbak Ellen ini pengalaman luar biasa. Terus nggak tahu ya akan ada efek yang mungkin ke tubuh atau jasad kita, itu kan nggak tahu kan ya. Tapi nek pandangan saya, ketika sesuatu kegaiban yang bukan hak kita, bukan dari Gusti Allah, itu ada di diri kita, apalagi dengan ritual dan lain sebagainya, biasanya akan ada efek ke tubuh, walaupun itu jangkanya memang lama Mbak, gitu. Jadi sebenarnya saya tidak ingin mengkaitkan sakit tembaknya itu dengan sesuatu kegaiban. Tapi Mbak tanya, Mas berarti sakitnya saya ini karena ada jinnya? Misal pertanyaan seperti itu saya jawab, tidak, bukan, nggak ada kaitannya. Gitu. Cuma saya kebetulan sekalian nih kita bahas sedikit, karena di sini kan konsepnya kena grooming ya, jadi ada sesuatunya di tubuh kamu dan sudah. Nah kemarin pas kita terapi rupiah energi doa kemarin ya bareng-bareng ya, yang kamu rasakan ada sesuatu yang beda nggak? Ada yang kamu rasakan seperti apa? Yang ada nggak? Pertama itu iya. Ada kayak mual ya, mual baru datang aja pas kemarin langsung kayak mual banget. Mual ya. Terus pas kita lakukan penetralisir itu juga mbaknya merasa masih nyampe paginya itu masih rasa kepala nih malah sakit. Kepala sakit kayak. Tapi sekarang udah enggak kan? Udah. Aman. Jadi kemarin dilakukan itu namanya terapi doa juga sama sih dengan rupiah sama seperti itu. Setahu Mbak dulu pas mau kesini nih pengobatannya seperti apa? Setahunnya Mbak loh. Setahu kan. Ya dulu pas kan nggak tahu belum kesini. Iya. Tentang angan-angan itu seperti apa?
pengobatannya seperti apa? Ya terapi kayak sama yang sebelum aku ngelakuin kayak gitu loh. Sama pikirku kayak tapi gitu. setelah ini kan nggak secara gaib-gaib terus kebatinan saja, nggak kan ada refleksi totok gitu kayak jadi nggak cuma dengan dikasih minum terus kan enggak ya? Dulu kan kayak gitu pakai air putih terus tapi ada refleksinya nggak? Bukan refleksi sih, maksudnya kayak ngerap ya. Oh itu pakai tenaga dalam? Iya. Tapi 3 bulan emang benar-benar kayak nggak ada perubahan sih gitu. Iya oke. Kan gini ya mas, kan aku udah lama kesannya udah lama nggak ikut kesenian atau nggak ngelakuin ritual itu. Tapi kenapa jin itu kayak masih menetap di tubuh aku gitu loh? Iya, jadi gini, ini versi saya, nggak tahu versi orang lain. Versi saya, ketika wadah kasar manusia atau jasad manusia ini diikuti oleh jin, apalagi itu ritual kamu, kemudian di ritual yang seperti kamu lakukan itu, kamu meminta bahwa cara wong si cacat ngenek kayak jin milu aku gitu, berikan semua kesaktianmu kepadaku, kan kayak gitu, bahasanya kayak gitu. Nah, ketika diminta jin ini kan siapkan gitu ya, ojo ning gini, panganannya banyak ini. Maksudnya panganan itu seperti ini. Jin bangun di tubuh manusia. Dulu kamu sering melakukan ritualnya, terus sekarang enggak. Apakah jin itu tetap di tubuh kita? 100% tetap di tubuh kita. Karena apa? Aji mumpung dia pasti mendapatkan makanan yang luar biasa dari tubuh manusia, dari hawa nafsunya dan lain sebagainya. Makanya ketika kita ada sosok, ada energinya, kondisi kita sedang tidak baik, kita untuk melakukan hal positif itu abot biasanya. Benar nggak? Maksudnya hal positif itu kita berbuat baiklah, menolong itu rasanya abot atau habliminallah. Hubungan kita dengan Gusti Allah itu kayak malas melakukan. Benar nggak? Benar kan? Pasti seperti itu. Nah itu jin itu nggak mungkin lepas, Mbak. Enak aja udah saya kasih sesuatu dulu ya, sekarang tinggal saya makan, bahasanya gitu. Jadi dia akan menepat sampai kita mati, dia akan menepat terus karena dia mendapatkan makanan dari tubuh kita. Kalau tidak dibuang, tapi habis dibuang ya insya Allah aman. Setelah dibuang pun, Mas saya dipagar, apakah dengan pagarnya Mas Andre ini jin ini tidak akan bisa masuk lagi? Menurut versi saya, Arab wong sesakti sealam semesta lah ya, ada orang sakti kemudian memagar jasad manusia kuat banget, apakah jin ini tidak bisa masuk ke dalam tubuh itu? Kalau versi saya tetap akan bisa masuk. Dari mana masuknya kan gitu? Dari sesuatu yang kita lakukan yang negatif atau perbuatan yang unsurnya ke dosa. Contoh, kamu sudah saya pagar, saya ini orang paling sakti sedunia, kamu saya pagarnya kuat pak, jinnya sudah keluar, terus jin ada yang mau masuk, kira-kira masuk nggak? Selama jasad kamu atau kamu ini menjaga sesuatu yang baik, kamu tingkatkan lagi yang sudah dekat dengan Gusti Allah, kamu tingkatkan lagi keimanan kamu, terus banyak berbuat baik, juga menolong lah intinya, itu pagar itu akan selalu kuat. Tapi nek sudah dibuang, pagar kuat banget, terus sepulang dari sini kok terus kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, ini yang berdosa, itu ibarat pagar itu akan berlubang. Ketika lubang ya nggak lama-lama jinnya pasti akan masuk lagi. Artinya di sini nggak ada orang yang pinter, orang yang yang sakti mungkin, atau orang yang memagar dengan kuat, ini nggak ada. Tetap pagar yang paling kuat yang bisa menyetir semua itu tetap diri kita, diri sendiri kita. Makanya jangan bersandar kepada manusia. Betul itu yang dimaksud, jangan bersandar kepada manusia ya gue mau. Kita tetap kita dengan Gusti Allah. Kalau banyak ke saya hanya memberikan solusi, kemudian mengarahkan. Menerapi pun sama. Ketika saya melakukan terapi, murid-murid teman-teman melakukan terapi, itu bukan kita yang menjadikan mbaknya sembuh, itu Gusti Allah.
kan kalau Gusti Allah nggak mengizinkan tetap enggak, iya kan, benar kan? Artinya seperti itu. Jadi tetap mau dipagar kayak apapun, ada yang mengatakan ini udah dipagar nggak akan bisa masuk. 100% versi saya tetap jin akan bisa masuk ketika wadah kasar manusia atau pasien ini tidak bisa menjaga pagar itu. Kembalinya kepada manusianya sendiri, gitu. Ini seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Apa? Kan penyakitku kayak gini ya. Ya. Nah itu yang apa larangan yang harus dilakukan apa, kayak misal Ya kalau mbaknya kan secara zohirnya itu kan sakitnya ada di perut ya. Perut ya pasti lambung, bisa ke usus lambung, nanti larinya bisa ke paru-paru, jantung dan lain sebagainya. Jadi yang harus dijaga ya kita pola sehat saja, makan ya yang normal wajar, terus minum juga masih bersoda bangsanya ini aja kayak gitu ya, mana ini normal aja lah ya, pola sehat kamu bisa lah. Terus kayak bangsanya mengonsumsi mie atau apa itu jangan, yang bisa menjaga kamu sih. Moga-moga sih setelah ini kamu bisa menjaga enggak yang hal-hal yang enggak baik, pokoknya yang menurut kita wah ini enggak baik jangan lah gitu. Karena umur manusia itu nggak tahu, nggak ada yang tahu. Saya masih sehat ini, besok sudah nggak ada juga bisa, aneh gitu. Artinya di sini selama masih ada yang mengingatkan, saya bukan apa ya saudara, ya saudara sih sekarang jadi saudara, tapi kan bukan keluarga ya, sekarang jadi keluarga karena sudah kenal. Ada yang menasehati, ada yang mengarahkan, berarti orang itu simpatik dengan kita. Ya manfaatkan kesimpatikannya itu dengan baik, artinya apa yang dikatakan ya dipakai, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Waduh ngerti ya sudah kejadian ini terjadi sesuatu, nauzubillah, jangan sampai sesuatu negatif terjadi. Wah bener katanya Mas Andre, ngerti ya si aku enggak itu kan ya. Jadi seperti itu gitu udah oke. Mungkin seperti itu obrolan malam hari ini. Besok selanjutnya kita terapi lagi. Terima kasih mbaknya sudah mau ngobrol-ngobrol berbincang dengan kita sedikit lah ya, apa tahu ya sedikit lah gitu ya. Oh ya, ada kesan-kesan nggak buat ya motivasi lah buat saya mungkin sebagai guru nih ceritanya ya, sebagai guru dan buat sedulur griming semua. Motivasinya ini ya tetap semangat. Oh, siap, terus apa lagi? Selalu melakukan hal baik. Insya Allah amin. Semoga doanya Mbak Edi dijabah Gusti Allah Subhanahu wa taala, amin. Mbaknya juga semoga mbaknya sembuh, bisa menjalani aktivitas seperti biasa sehat, amin. Mungkin seperti itu saja obrolan malam hari ini. Besok kita ngobrol lagi dengan Mbak siapa? Mbak Elan gitu sedulur. Ini ada kemiripan sedulur, nanti kamu teman-teman nilai sendiri ini mirip siapa gitu. Seperti itu sedulur, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.